semua, perkenalkan nama saya Amelia Putri. Saya Fatimah Khairunisa. Saya Naila Elviatun Najah. Di dunia kerja yang makin berkembang, karyawan itu bukan cuma aset, mereka adalah kekuatan utama dalam sebuah organisasi. Tapi, gimana caranya biar mereka terus tumbuh dan kasih kontribusi terbaik? Nah, disinilah pentingnya pelatihan dan pengembangan karyawan. Lewat proses ini, perusahaan nggak cuma ningkatin skill individu, tetapi juga ngebentuk tim yang kompak, luwes, dan siap banget untuk menghadapi tantangan ke depan. Apa itu pelatihan dan pengembangan karyawan? Jadi pelatihan dan pengembangan itu adalah usaha buat ningkatin kemampuan karyawan baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Tujuannya biar mereka bisa kerja lebih maksimal dan hasilnya juga makin optimal. Nah, selanjutnya mari kita bahas apa sih tujuan dari pelatihan dan pengembangan karyawan dan juga apa sih manfaatnya. Yang pertama, tentu saja untuk meningkatkan kompetensi karyawan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja supaya hasil yang dicapai bisa makin optimal. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan juga mampu mengurangi kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dengan yang sebenarnya dibutuhkan perusahaan. Yang terakhir, pelatihan ini juga bisa mendorong motivasi, keterlibatan, dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya mari kita bahas apa aja sih manfaat dari pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi, manfaat bagi karyawan yaitu yang pertama, pelatihan dapat membuat keterampilan makin meningkat dan menambah rasa percaya diri. Yang kedua, karyawan juga jadi punya peluang karir yang lebih terbuka. Dan yang gak kalah penting, mereka merasa dihargai oleh perusahaan. Lalu, manfaat buat perusahaan yang pertama, kinerja tim dan individu makin meningkat. Yang kedua, bisa mengurangi kesalahan kerja dan tingkat keluar masuk karyawan. Lalu, budaya kerja jadi lebih positif terutama dalam menghadapi perubahan. Jadi, dengan adanya pelatihan dan pengembangan ini bukan cuma untung buat satu pihak, tetapi dua-duanya, karyawan dan perusahaan sama-sama mendapatkan manfaatnya. Apa aja sih teori yang membahas tentang pelatihan dan pengembangan karyawan? Yuk, mari kita bahas teori pelatihan karyawan. Yang pertama ada teori experiential learning yang dikemukakan oleh David Alcoff tahun 2012. Menurut David menjelaskan bahwa belajar itu paling efektif kalau kita mengalami langsung, bukan hanya membaca atau mendengarkan. Dan dia menyusun 4 tahap belajar. Yang pertama, mengalami langsung, lalu merefleksikan pengalaman, selanjutnya menyusun konsep dan hasil refleksi, dan terakhir menerapkan dalam situasi baru. Contohnya, dalam pelatihan kerja, karyawan akan lebih cepat paham kalau langsung mencoba mengoperasikan alat, bukan cuma belajar dari teori. Yang kedua ada transfer of training model yang dikemukakan oleh Baldwin and Ford tahun 2009. Baldwin and Ford menjelaskan bahwa pelatihan yang efektif bukan cuma soal materinya bagus, tapi juga apakah ilmunya bisa langsung diterapkan di dunia kerja, dan mereka membagikan proses transfer pelatihan ke dalam 3 bagian. Yang pertama, input pelatihan, yaitu seperti kualitas materi dan siapa yang ikut pelatihan. Kedua, proses pelatihan, yaitu bagaimana pembelajaran terjadi. Ketiga, kondisi setelah pelatihan, yaitu apakah atasan dan lingkungan kerja mendukung kita untuk menerapkan ilmu yang baru dipelajari. Yang ketiga ada social learning theory yang dikemukakan oleh Albert Bandura tahun 1977. Menurut Albert Bandura, manusia belajar dengan mengamati orang lain. Kalau kita melihat seseorang melakukan sesuatu yang berhasil atau dihargai, besar kemungkinan kita akan menirunya. Bandura menjelaskan ada 4 proses penting dalam belajar sosial. Yang pertama ada perhatian, yaitu saat kita fokus melihat perilaku orang lain. Yang kedua ada retensi, yaitu kita mengingat apa yang kita lihat. Yang ketiga ada reproduksi, yaitu kita mencoba menirunya. Dan keempat, motivasi, yaitu ada dorongan untuk benar-benar melakukannya. Dalam pelatihan kerja, teori ini bisa diterapkan lewat mentoring, shadowing, dan role modeling, di mana karyawan belajar langsung dari orang yang lebih berpengalaman. Jadi lingkungan kerja yang mendukung dan interaksi sosial yang baik akan membantu proses belajar makin efektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori pengembangan karyawan.
Yang pertama ada Career Development Theory yang dikemukakan oleh Donald Super tahun 1950. Donald Super menjelaskan bahwa pengembangan karir adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Karir seseorang dipengaruhi oleh usia, pengalaman kerja, dan peran hidup yang terus berubah. Donald Super membagi karir ke dalam 4 tahap pertama. Pertama, eksplorasi, saat seseorang mulai mencari tahu minat dan kemampuan. Kedua, pembentukan, mulai membangun jalur karir secara serius. Ketiga, pemeliharaan, menjaga dan mengembangkan posisi yang sudah dimiliki. Keempat, penurunan, masa persiapan pensiun atau transisi ke peran baru. Yang kedua ada Self-Determination Theory yang dikemukakan oleh Deci dan Rian tahun 1975. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang termasuk karyawan akan berkembang secara maksimal jika 3 kebutuhan psikologis dasarnya terpenuhi, yaitu yang pertama ada autonomi, merasa punya kendali atas apa yang dikerjakan. Yang kedua ada kompetensi, merasa mampu dan tertantang untuk berkembang. Dan yang ketiga ada relatedness, merasa terhubung secara sosial dengan orang lain di tempat kerja. Yang ketiga ada Leader Development Theory, MC Shawlett dan rekannya tahun 2010, menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak cukup dikembangkan lewat pelatihan formal saja. Seorang karyawan akan tumbuh jadi pemimpin melalui pengalaman kerja langsung, umpan balik rutin, dan refleksi diri secara terus-menerus. Contohnya, penugasan lintas departemen bisa melatih kemampuan adaptasi dan komunikasi. Coaching dan pembinaan karir juga penting untuk membimbing karyawan mengenali dan mengembangkan potensi kepemimpinannya. Nah, sekarang mari kita bahas bareng kenapa sih pelatihan dan pengembangan karyawan itu penting banget buat manajemen sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan itu penting untuk karyawan karena dengan 2 hal tersebut, karyawan bisa meningkatkan keterampilan dan produktivitasnya. Kesalahan kerja bisa diminimalkan sehingga pekerjaan lebih efisien, motivasi dan loyalitas karyawan juga jadi meningkat. Selain itu, perusahaan bisa menyiapkan pemimpin masa depan dari sekarang. Dan yang gak kalah penting, karyawan jadi lebih siap buat beradaptasi dengan perubahan dan teknologi. Nah, setelah tahu manfaat dan tujuannya, sekarang kita masuk ke bagian penting berikutnya, yaitu bagaimana sih pelatihan dan pengembangan itu diimplementasikan di dalam perusahaan. Untuk implementasinya gak asal-asalan ya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan secara terstruktur. Yang pertama, dilakukan analisis kebutuhan pelatihan buat tahu kekurangan atau kebutuhan yang dimiliki karyawan. Yang kedua, menentukan tujuan pelatihan. Jadi, apa sih target yang mau dicapai dari pelatihan ini? Lalu yang ketiga, merancang program pelatihan mulai dari materi, metode, sampai jadwalnya harus jelas. Yang keempat, baru deh pelatihan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang udah dibuat. Dan yang terakhir, evaluasi dan umpan balik. Ini penting buat tahu apakah pelatihannya efektif dan apa yang bisa ditingkatkan ke depannya. Nah, yang terakhir, dalam video ini kita akan membahas sebuah studi kasus menarik dari PT Astra International Tbk Auto 2000 Cabang Malang. Simak terus ya. Di tengah persaingan yang semakin ketat, PT Astra International Cabang Malang menghadapi tantangan yang sangat serius. Loyalitas pelanggan terus menurun dari waktu ke waktu. Dan setelah dilakukan evaluasi, ditemukan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah pelayanan yang kurang maksimal dari karyawan, baik dari segi sikap maupun keterampilan komunikasi. Sebagai respon cepat, manajemen langsung mengambil langkah strategis dengan mengadakan pelatihan intensif bagi seluruh staf. Pelatihan ini mencakup keterampilan komunikasi, pelayanan pelanggan yang efektif, hingga pemanfaatan sistem CRM untuk memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Hasilnya nyata, pelayanan berubah total lebih cepat, lebih ramah, dan lebih profesional. Pelanggan pun merasa lebih dihargai, nyaman, dan mulai kembali mempercayai layanan Auto 2000. Jadi, pelatihan karyawan bukan sekadar pengeluaran, tapi investasi untuk masa depan perusahaan. Dan Auto 2000 Malang telah membuktikan bahwa karyawan hebat akan membawa pelanggan yang setia. Thank you for watching guys. Bye bye.